Berbicara mengenai saham, pengalaman Om Vin lebih dari 25 tahun berkecimpung dalam investasi saham. Ada 5 pertanyaan yang sering muncul ditanyakan oleh para milenial ataupun masyarakat yang dikategorikan awam tentang saham. Pertanyaan itu adalah 1. Apakah itu saham? Pertanyaan kedua adalah, lantas saham apa yang layak untuk dibeli? Pertanyaan ketiga, disebut-sebut saham lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Apakah itu benar? Dan pertanyaan keempat adalah, apakah itu IHSG? Ini sering sekali dibaca oleh masyarakat ataupun kaum milenial di dunia publikasi ya, seperti misalnya majalah, surat kabar, website, dan lain-lain sebagainya. Saham siapa? Tentu saja yang Om Vin akan bahas adalah saham-saham yang kepemilikannya sudah dijual ke masyarakat, atau istilahnya adalah saham go public ataupun saham yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia terutama. Nah, berbicara mengenai saham yang sudah listed, istilahnya bisa kita sering baca di koran-koran ataupun di media elektronik yang lainnya. Kita sebut adalah sebagai emiten ataupun perusahaan-perusahaan yang dengan mudah nanti sahamnya bisa diperjualbelikan oleh siapapun yang menjadi investornya, dan kapanpun kita mau melepasnya atau menjualnya juga bisa dilakukan dengan mudah karena ada pasarnya, yaitu Bursa Efek Indonesia. Saham ini memiliki karakteristik naik dan turun secara cepat karena memang saham diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Dalam hitungan detik menit mereka bergerak naik turun secara bebas berdasarkan apa yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasarnya. Sehingga dengan profil seperti ini dan profil yang dimiliki perusahaan, karena perusahaan harus mencetak laba, dan laba kan tidak bisa dicetak dengan hanya waktu yang singkat. Tentu saja proses yang panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, perusahaan menghasilkan laba. Itulah yang nanti akan diklaim oleh para investornya atau si pembeli saham. Oleh karena itu, nampaknya dengan profil naik turun saham dalam jangka pendek yang mengarah jangka panjang naik, maka ini cocok sekali untuk investasi jangka panjang atau lebih dari 1 tahun periode. Kalau hanya misalnya 1 minggu, kemudian 1 bulan, mungkin harga saham dalam posisi yang sedang turun karena naik turunnya atas pergerakan harga dari demand dan supply ataupun penawaran maupun permintaan yang dilakukan oleh investor. Tetapi untuk jangka panjang, tentu saja kita banyak berharap bahwa perusahaan itu juga berkembang, meningkat, tumbuh tinggi dari sisi laba, pendapatan, dan dari sisi yang lainnya yang kita harapkan meningkat, yaitu nilai perusahaannya di kemudian hari. Ada pertanyaan mungkin ya yang dilontarkan ke Om Vin ya, bisa nggak Om Vin kalau begitu saya membeli saham perusahaan yang memproduksi kopi kapal api, atau saya membeli saham perusahaan teh botol Sosro. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa kedua perusahaan ini sebenarnya sahamnya belum dijual ke publik, alias belum listed atau belum go public. Bisa nggak kita membelinya? Sebenarnya bisa saja. Kalau kita mau beli kemudian menghubungi pemiliknya ya untuk menawar, boleh nggak saya beli sahamnya dan lain sebagainya. Hanya saja menjadi sangat sulit karena kita harus menghubungi pemiliknya, dan iya kalau pemiliknya mau. Apalagi misalnya kita hanya beli tidak terlalu banyak, 100 lembar. Nah, faktor kesulitan itu bisa katakan bahwa ya sulit, nggak bisa lah ya untuk kita beli dengan mudah. Nah, berbeda dengan perusahaan yang sudah dijual sahamnya atau kepemilikannya ke publik ataupun sudah listed di publik. Ya, misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang terkenal dan perusahaan besar yang sudah listed ataupun sudah go public. Contohnya, semisal perusahaan PT Gudang Garam, kemudian PT HM Sampurna buat kalian yang masih merokok ya, sangat familiar tentu saja ya. Kemudian perusahaan Astra Internasional, kemudian perusahaan yang
produknya kita konsumsi sehari-hari, mandi, kemudian untuk kebersihan dan lain sebagainya seperti Unilever, semuanya sudah listed dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mencatatkan diri perusahaannya di Bursa Efek Indonesia ataupun sudah bisa dengan mudah kita beli. Nah, berbicara mengenai data nih ya, Om Vin sampaikan sampai dengan bulan Juli tahun 2020 sudah lebih dari 700 saham yang sudah listed. Jadi pertanyaan misalnya dilontarkan oleh teman-teman, lantas saham apa saja yang bisa kita beli? Ada tuh, tinggal pilih 700 lebih ya saham yang kita beli. Dan bahkan bisa dikategorikan bermacam-macam ataupun sesuai dengan tujuan masing-masing. Misalnya teman-teman yang ingin membeli perusahaan-perusahaan yang kategori liquid, ada perusahaan-perusahaan yang sangat liquid. Kemudian teman-teman yang akan lebih ke arah membeli perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah, ada juga banyak. Ya. Dan mungkin teman-teman mau membeli perusahaan-perusahaan yang BUMN, ada banyak. Jadi tergantung pilihannya dan banyak sekali pilihan yang nanti akan bisa teman-teman pilih untuk beli sesuai dengan keinginan dan selera teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah lantas saham apa yang layak untuk dibeli? Ya, oleh terutama generasi milenial. Kemudian kalau membeli terus caranya bagaimana ya? Nah, itu yang sering ditanyakan kan. Nah, untuk melihat kelayakan mana yang akan dibeli saham-saham tersebut dan caranya nanti Om Vin akan bahas tersendiri pada episode podcast Om Vin berikutnya ya. Tapi paling tidak sekarang teman-teman sudah tahu ya, mengenali dan sedikit memahami tentang saham itu seperti apa, kemudian apa itu saham, dan beberapa hal terkait dengan investasi saham. Tapi intinya saham ini adalah produk pasar modal yang jangka panjang. Artinya apa? Lebih dari 1 tahun biasanya investasinya. Jadi kalau untuk tujuan jangka pendek nampaknya kurang begitu tepat. Kalau toh itu tepat, maka buat teman-teman yang hobinya adalah trading atau dagang, itu bisa sih dilakukan. Hanya saja kalau teman-teman yang agak alergi nih dengan fluktuasi kenaikan dan penurunan harga, tentu saja menggunakan saham ini lebih cocok untuk tujuan investasi jangka panjang.